Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih juga witir yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan beramal soleh, khususnya di 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah di dalam amal soleh sampai akhir hayat kita, sehingga kita termasuk orang yang mendapatkan husnul khotimah. Jamaah salat Isya, salat tarawih dan juga salat witir yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah. Tema kajian singkat kita pada hari ini adalah peristiwa penyerahan catatan amal manusia. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Jasiyah ayat 28, Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tara kulla ummatin jasiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha, al-yawma tujzauna bima kuntum ta'malun. Di dalam surat Al-Jasiyah ayat 28 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau wahai Muhammad akan melihat, kata Allah Ta'ala, akan melihat siapa? Semua umat. Ya, semua umat dalam keadaan berlutut, kata Allah. Nah, ini adalah gambaran Bapak Ibu dirahmati Allah. Sesaat sebelum dipanggil ya setiap umat itu untuk melihat catatan amalnya. Kalau boleh kita katakan ya, keadaan sesaat sebelum terima rapot, begitulah kira-kira. Biasanya kalau kita orang tua kadang dipanggil oleh sekolah ya anak kita untuk pembagian rapot. Nah, biasanya kita duduk di dalam ruangan, begitulah kira-kira. Nah, nanti kita semua kulla ummah, kata Allah Ta'ala. Yang dimaksud kulla ummah di situ ya semua manusia, semua umat yang diutus Nabi kepadanya. Seperti kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi manusia sejak diutus Nabi Muhammad SAW maka disebut sebagai umat Nabi Muhammad sampai hari ini. Dan juga sampai nanti hari kiamat, semua manusia ya sejak diutus Nabi Muhammad itu disebut dengan umat Nabi Muhammad. Baik yang kafir hari ini, yang munafik atau yang muslim, semuanya itu adalah umat Nabi Muhammad. Walaupun nanti ada yang disebut dengan umat ijabah namanya, dan ada yang disebut dengan umat dakwah. Jadi objek seruan, dan juga ada umat yang sudah menjawab seruan. Dan alhamdulillah kita saat ini termasuk orang-orang yang menjawab seruan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan ini bertahan ya sampai akhir hayat kita. Jangan sampai hari ini kita menjadi orang yang menjawab seruan Nabi Muhammad SAW, artinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi akhir hayat na'udzubillah termasuk orang yang mengingkari apa yang diseru oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya semua umat yang diutus oleh Allah Nabi, maka itu satu umat. Ya, kalau umat Nabi Isa satu umat, umat Nabi Musa satu umat.
Semua umat, kata Allah, pada hari itu sebelum dipanggil untuk melihat catatan amalnya, semuanya berlutut, kata Allah. Jadi dia berdiri dengan lututnya. Jadi dia tidak berdiri dengan telapak kakinya, Pak. Ya, disebutkan oleh para ulama yang nempel ke tanah itu kedua lutut dan kedua ujung kakinya. Nah, gitulah kira-kira. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Maka kemudian apa? Dipanggillah satu-satu untuk melihat, untuk menerima catatan amalnya, kitabnya masing-masing. Bahkan nanti disebutkan di dalam surat Isra ayat 13 itu, semua kita memang nanti sudah dikalungkan dengan kitab masing-masing, Pak. Dengan raport masing-masing. Ibaratnya kalau anak kita sekolah 2 pekan ujian, 3 pekan ujian, atau maksimal sebulan ujian, maka setelah ujian dapat rapat buku catatan. Kalau hasilnya bagus, senang. Kalau hasilnya jelek, biasanya sedih. Tapi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejak kita balik sampai nanti meninggal kita di dunia ini, itu semua disebut dengan darul imtihan namanya. Itu semua tempat ujian, Pak. Nah, kita semua belum ada yang dapat hasil, belum ada yang dapat rapor. Nanti, Pak, nanti ketika kita dibangkitkan di kehidupan yang kedua nanti, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar nanti, dalam keadaan berlutut mereka semua dipanggil satu persatu untuk melihat catatan apa yang telah mereka kerjakan. Makanya di akhir ayat kata Allah tadi apa? Al-yawma tujzauna bima kuntum ta'malun. Kata Allah, hari ini. Maksudnya apa? Nanti hari kiamat tapi kata Allah al-yawm hari ini kami balas, kami berikan ganjaran atas apa yang telah kalian kerjakan. Jadi semua yang kita kerjakan, Pak, itu semua akan kita lihat di situ. Bahkan Allah sendiri memang menyebutkan nanti yang menghitungnya, ya, selain Allah juga nanti akan melihat catatan kita. Kalau kita lihat di dalam surat Isra ayat 14 itu, memang kita yang disuruh baca kitab kita, Pak. Iqra kitabak, kata Allah Ta'ala. Iqra kitabak, baca kitabmu, baca kitabmu. Apa yang telah tertulis sejak kita balik sampai kita meninggal nanti, kita baca di situ. Semuanya tertulis, Pak, semua tertulis. Karena memang di samping kanan dan kiri kita semua sekarang kan ada malaikat yang diutus untuk apa, Pak? Untuk mencatat, Pak, ya. Siapa, Pak, namanya, Pak? Semua kita sudah hafal, Pak, ya. Mana nih adik-adik? Siapa malaikat yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri kita yang ditugaskan mencatat apa yang kita lakukan, mencatat apa yang kita katakan? Siapa namanya, Dek? Mana nih adik-adik nih? Adik-adik nggak pada datang nih. Malaikat raqibun atidun, mencatat semua, Pak. Termasuk apa yang kita lakukan saat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Masya Allah, kalau ini malam Qadar luar biasa, Pak, ya. Kalau sempat malam ini malam Qadar. Ini kan sudah 10 terakhir kan? Ya kan diprediksi kalau tidak 29 30 malam. Yang prediksi 30 malam berarti sekarang 10 terakhir. Yang prediksi 29 malam berarti sekarang juga 10 terakhir. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sempat kita beribadah saat ini malam Qadar, Pak, berarti dicatat sholat tarawih kita satu malam lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 83,4 tahun, Pak. Masya Allah. Tapi hari ini masjid sudah mulai kosong, Pak, ya. Ya, sudah mulai kosong. Saya yakin malam pertama kayaknya sampai tangga masuk masjid, Pak, ya. Tapi hari ini rasa-rasanya mudah-mudahan yang masih bertahan ini diberikan keteguhan oleh Allah sampai akhir Ramadan, Pak.
Sehingga kalau sempat dia beribadah di malam Qadar, Pak, Masya Allah, dia sedekah 50 ribu di malam Qadar dengan 50 ribu di luar malam Qadar, berbeda tentunya. Zikir dia subhanallah di malam Qadar dengan di luar malam Qadar itu berbeda nilainya di sisi Allah Ta'ala. Makanya disebutkan oleh para ulama, malam Qadar itu bonus untuk umat Nabi Muhammad. Jadi malam Qadar itu tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa tidak diberikan malam Qadar, Pak. Khusus umat Nabi Muhammad. Kenapa, Pak? Karena umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek. Umurnya 60 sampai 70 tahun. Sedangkan umat-umat ada yang hampir 1000 tahun umurnya. Artinya apa? Kalau hidup 1000 tahun, zikirnya pasti banyak, ibadahnya pasti banyak. Tapi kalau hidup cuma 70 tahun, berarti apa? Zikir dan ibadahnya sedikit. Maka dikasih bonus oleh Allah, Pak. Kalau sempat kamu beribadah di malam Qadar, satu zikir saja, satu solat saja, itu nilainya lebih baik dari 83,4 tahun, Pak. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan di 10 malam terakhir ini jangan ada yang tidak memanfaatkan untuk dekat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Sehingga apa? Nanti kita ketika membaca kitab kita, di saat Allah katakan tadi di dalam surat Isra ayat 14, Iqra kitabak, baca kitabmu, kita nanti akan lihat, Pak, Masya Allah, ternyata ada solat maghribku di malam Qadar, ternyata ada solat isyaku di malam Qadar, ternyata ada sedekahku di malam Qadar, ternyata ada istighfarku di malam Qadar, dan lain sebagainya, akan membuat kita bahagia nanti. Karena kata Allah, kafa binafsikal yaum alaika hasiba. Cukup hari itu, cukup hari ini sebagai apa? Sebagai perhitungan, kamu yang hitung sendiri. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, kalau kita jelaskan dengan detail, memang ya proses atau peristiwa penyerahan catatan amal itu memang ya panjang, Pak, ya. Karena waktu singkat mungkin saya pendekkan saja. Jadi setelah tadi manusia dipanggil, setelah mereka berlutut di hadapan Allah Ta'ala, maka nanti ada yang diberikan kitab dengan tangan kanannya, Pak. Di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6 itu dan seterusnya, Allah katakan, ya ayyuhal insan, ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih, kata Allah. Sesungguhnya engkau terhadap apa yang telah kalian lakukan, terhadap apa yang kalian telah amalkan dengan sungguh-sungguh, famulaqih, kata Allah, maka kalian akan temukan apa yang telah kalian lakukan itu. Famulaqih disebutkan oleh para ulama, maksudnya apa? Kalian akan temukan kitab isi catatan amal kalian itu. Sebagian yang lain mengatakan apa? Kalian akan nanti ketemu dengan Allah atas amalan yang sungguh-sungguh kalian itu. Hari ini Bapak Ibu dirahmati Allah, 30 malam insyaallah. Ya, hari ini sudah ke-20, ya. Kita bersungguh-sungguh berpuasa, kita bersungguh-sungguh qiyam, insya Allah kita akan temukan semuanya. Maka fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, orang-orang yang nanti diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya atau dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan mudah, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang kita harapkan, Pak. Pernah gak minta, Pak, kepada Allah biar dihisab nanti dalam keadaan mudah, Pak? Pernah, Pak? Ini harus jadi amalan istimewa di bulan Ramadan, Pak. Karena di antara doa Rasulullah itu apa? Rasulullah meminta kepada Allah, ij'al hisabi hisaban yasira. Nah, ini kalau lupa kemarin-kemarin, Pak, 10 terakhir ini jangan sampai lupa, Pak. Karena nanti ada hisab itu yang mudah dan ada hisab yang sulit. Disebutkan oleh para ulama, hisab yang mudah itu namanya hisabul ard namanya. Hisab yang sifatnya itu cuma paparan gitu. Jadi amalan-amalan kita, kesalahan-kesalahan kita yang baik maupun buruk dipaparkan oleh Allah Ta'ala. Maka kemudian Allah lihat, kalau dihisab dengan mudah, maka Allah akan maafkan kesalahan dari kitab itu. Itulah yang dimaksud dengan hisaban yasiro.
Tapi kalau hisab terjadi perdebatan, Pak, makanya disebutkan oleh para ulama ada namanya hisab munaqasyah namanya. Hisab yang terjadi perdebatan. Kenapa kamu lakukan ini? Oh, saya melakukan ini karena ini. Tidak. Dibalas, terjadi perdebatan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innukishal hisab udziba," kata Rasulullah. Kalau terjadi perdebatan di dalam hisab, maka pasti orang tersebut akan diazab oleh Allah. Maka penting kita minta, Pak, agar kita tidak terjadi perdebatan di dalam hisab kita nanti. Penting setiap saat kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan hisabku hisab yang mudah, Pak. Nah, ini di antara ciri-ciri orang yang dapat kitab dengan tangan kanan. Tapi kalau sempat dapat kitab dengan tangan kiri, Pak, nauzubillah. Kalau kita lihat rincian yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6 sampai seterusnya, dan juga nanti dijelaskan detailnya juga oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Haqqah ayat 19 dan seterusnya, maka Bapak Ibu dirahmatullah, sangat mengerikan sekali. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih, kata Allah di dalam surat Al-Haqqah, barang siapa yang dia mendapatkan kitab dari sebelah kirinya atau dengan tangan kirinya, fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah, dia mengatakan apa? Seandainya kitab ini tidak diberikan kepadaku. Kalau di dalam surat Al-Insyiqaq bukan dengan tangan kiri, kata Allah apa? Wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhrih, yang dapat kitab dari belakang punggungnya. Maka digabungkan oleh para ulama. Maksudnya apa? Kan tadi kata Allah dalam surat Al-Haqqah dengan tangan kiri, dan di dalam surat Al-Insyiqaq dari belakang. Maksudnya apa? Dia dapat dengan tangan kiri, kemudian dia pelintir ke belakang, Pak. Masya Allah. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak seperti itu nanti kita terima kitab dari Allah terhadap catatan amal kita. Karena kalau sempat dengan tangan kiri, kita akan katakan apa? Ya laitani lam uta kitabiyah, seandainya kitab itu tak ku dapatkan. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tak tahu isi kitab itu. Ya laitaha kanatil qadiyah, sampai kemudian dia mengatakan apa? Seandainya kematian itu menjadi akhir segalanya. Padahal kematian itu bukan akhir segalanya, Pak, tetapi apa? Awal segalanya. Ma aghna anni maliyah, dia mengatakan tak ada manfaat lagi hartaku. Halaka anni sultaniyah, hancur sudah kekuasaanku. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, selama masih punya harta, selama masih punya kekuasaan, manfaatkan harta dan kekuasaan itu untuk nambah catatan yang baik di dalam buku catatan kita. Ya, sampai-sampai ketika mereka sedang sedihnya, ya, sebagai penutup Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika mereka sedang sedih-sedihnya apa, Pak? Allah perintahkan untuk menangkap mereka itu. Khudu, kata Allah, khudu, faghullu. Tangkap dia, tangkap. Ya Allah, kalau kita lihat bagaimana gambaran, Pak, penangkapan, ya. Tadi kan cuma dikasih catatan kan, belum ditangkap kan? Ketika penangkapan itu, Pak, malaikat ribuan untuk menangkap orang yang dapat catatan dengan tangan kiri itu. Ribuan malaikat menyerbunya, Pak. Dan kemudian apa? Faghulluh, kata Allah, belenggu dia. Tsummal jahima salluh, lemparkan dia ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tsumma fi silsilatin zar'uha sab'una dzira'an fasluku. Kemudian apa? Lilit dia dengan rantai 70 hasta. Nauzubillah, Pak. Mudah-mudahan kita semua tidak mendapatkan catatan nanti dengan tangan kiri. Maka disebutkan dua ayat selanjutnya, ini diantara sebab orang dapat tangan kiri dari catatannya itu. Yang pertama apa? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Ini yang pertama, Pak. Sebab yang pertama, karena dia tidak beriman kepada Allah yang maha agung. Maka sempurnakanlah iman kita di bulan Ramadan ini, Pak. Yang kedua apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak mendorong untuk memberikan makan kepada orang miskin. Maka
dua amalan ini, Pak. Sempurnakan iman dan terus dorong, berikan makan kepada orang miskin. Insya Allah kita tidak diberikan kitab dengan tangan kiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi kita di sisa bulan Ramadan ini untuk memperbanyak amal soleh kita, sehingga apa, nanti di dalam catatan amal kita penuh dengan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat khatib sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.